Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para orang tua kami, tokoh masyarakat, para guru kami yang hadir, jemaah semuanya. Dari 2 hari ini suara agak berat, Pak. Ya, musim batuk, Bu, ya. Nah, mungkin musim ini. Padahal banyak yang mau diisi lagi ini, Ustaz. Mau diisi, apalagi bulan-bulan Maulid. Apalagi bulan-bulan Maulid. Kamis, Jumat, Sabtu, kan Maulid semua itu. Jumat pas 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dekat selalu dengan Allah, dengan beribadah kepadanya. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi akhir zaman, la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an muncul hari ini. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridho kepada kalian sehingga kalian ikut apa kata mereka. Dan nubuat yang telah disampaikan oleh Rasulullah terbukti hari ini, di mana pusat peradaban Islam itu di Serang hari ini. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah ketika duduk dengan sahabat. Sahabat bercerita Rasulullah tentang di mana Islam itu di akhir zaman itu sangat banyak. 2 miliar umat Islam hari ini. Mayoritas kita ini sangat banyak. Dan waktu itu sahabat sangat senang mendengarnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan hari itu kalian akan dimusuhi, disantap seperti hidangan, kabusa isail, seperti buih di tengah lautan. Kemana pergi ombak, ke situ dia. Buih itu banyak, tapi tercerai berai, tak bersatu. Islam itu banyak, tapi 63.000 dibunuh selama 2 tahun. Berapa yang syahid, Pak? 63.000. Di dunia modern kita saksikan di YouTube di mana-mana. Ya, hari ini saja lebih 100 dibom. Tapi dunia diam, tidak bisa ngomong apa-apa. Kenapa? Lan tarda ankal yahud walan nasara. Yahudi yang menyerang, Nasara yang bekerja sama. Karena yang mendukung Israel hari ini itu Amerika dan Eropa. Kita tak bisa berbuat banyak. Yang megang dunia ini, yang memegang kunci-kunci ekonomi mereka hari ini. Ya. Kok Mesir yang penduduknya lebih 30 juta, yang Israel itu hanya 9 juta. Israel itu cuma 9 juta.
Ya, 9 juta penduduknya. Mesir 33 juta. Perbatas langsung. Kalau sempatlah Mesir itu di Indonesia tuh. Indonesia di Mesir udah ada tuh. Banyak yang pergi perang itu. Tapi kan enggak. Dia berbatas ya, dengan Gaza. Gaza Mesir. Kesini Mesir itu dikepung lagi. Nama negaranya apa? Suriah. Terus Yordania. Setelah Yordania apa lagi? Lebanon dikepung. Tapi tak satu pun membalas. Ya? Makanya betul kata Nabi tadi, kalian itu seperti buih di tengah lautan, diombak-ambing, tak bisa bergerak. Sehingga sudah 63.000. Tak tahu kita berapa nanti akan wafat, yang akan syahid di hadapan Allah. Ya, padahal di situ tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tapak kakinya untuk Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa. Ya, ini proyeknya besar. Maka kenapa terjadi hari ini? Ini tidak digambarkan oleh Rasulullah. Tidak bisa, memang sudah digambarkan di akhir zaman itu seperti itu. Padahal apa yang terjadi semua ini? Kenapa terjadi semua ini? Ini hanya karena dendam. Apa faktornya, Pak? Dendam, dengki. Itu sifatnya orang Yahudi. Kenapa Yahudi itu marah betul dengan Muslim, dengan Arab? Karena kenapa Nabi terakhir itu bukan dari dia? Coba dari dia, kemudian apa dunia, coba? Ya. Mayoritas Nabi yang diutus oleh Allah itu adalah Bani Israel. Orang Israel, Pak. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hafal kita dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Ya Bani Israel, hai keturunan Israel, uzkuru, ingat nikmat Allah berapa banyak yang diberikan kepada engkau. Di akhir ayat itu apa? Wa inni faddaltukum. Apa artinya tuh? Wa inni faddaltukum. Hai Bani Israel, kata Allah, kami lebihkan kalian dari manusia sekalian alam. Jadi mereka menganggap ras mereka yang paling mulia. Berapa jumlah Nabi, Bu? Berapa jumlah Nabi? 25. Jumlah Rasul 25. Sama dengan Nabi Rasul jumlah. Berapa jumlah Nabi? 124.000. 124.000. Asli, Ustaz asli, ulama yang menyebutkan. Ya. Kalau ada yang mondok, tengok dalam kitab I'anatul Talibin, ada di situ. Jumlah Nabi 124.000. Jumlah Rasul 315. Apa beda Nabi dengan Rasul? Nabi tidak bawa risalah. Dia tidak berdakwah. Siapa contohnya? Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak punya syariat, Pak, tapi untuk diri sendiri. Ya. Ada Nabi Khidir, dia tidak bawa syariat. Itu bukan Rasul, tapi Nabi. Kalau Rasul, dia bawa risalah, dia bawa syariat yang tertulis dalam Al-Quran 20. Itu tak hafal, tak ada hafal, Ibu. Boleh tes. Mulai dari Nabi Adam sampai dari Nabi Muhammad. Dari seluruh Nabi 90%, hampir 99% itu orang Israel, orang Bani Israel. Mulai dari Nabi siapa Bani Israel kau? Mulai dari Ishak. Ishak punya anak yang Yakub.
Yakub itu nama lainnya Israel. Ya, Israel nama lain daripada Yakub. Kalau versi mereka, Israel itu artinya orang yang menang bergulat dengan Tuhan. Nah, itu sudah dibelok-belokkan kitabnya. Taurat itu betul kitab suci dari Allah, tapi mereka bolak-balik. Ya, terjadi distorsi, terjadi pembelokan. Tapi di antara kitab-kitab suci yang agak-agak sama syariatnya dengan Islam itu Yahudi. Yahudi itu punya label halal, dia tidak makan sembarangan. Kalau Nasrani perjanjian baru, Yahudi perjanjian lama. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Bibelnya. Perjanjian lama ada Torah, Talmud. Perjanjian baru ada Bibel. Cuma dalam keuskupan Paus yang diakui kan cuma 4. Ya, Matius kan ada tuh, itu pelajar agama-agama itu. Mereka tidak akui, Barnabas tidak diakui. Kenapa? Di Injil Barnabas itu ada nama Nabi Muhammad. Ya, tidak diakui Injil Barnabas yang ribuan tahun manuskripnya ditemukan. Oh, itu bukan, tidak diakui. Karena itu tidak diturunkan oleh Paulus. Nah, itulah alasannya. Jadi banyak sekte-sekte di situ. Rasul sudah ada nggak di Taurat? Sudah ada. Taurat sudah menyebutkan bahwa akan ada nabi nanti, nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tunggu nabi akhir zaman. Tapi ketika yang terakhir itu bukan dari kelompok mereka tidak mau mengakuinya. Kenapa? Tidak satu ras mereka dari Nabi Ishak, sementara Nabi Muhammad dari Nabi Ismail. Satu bapak beda ibu. Ishak ibunya Sarah, Ismail ibunya Hajar. Itu saja bedanya. Bapaknya satu, Ibrahim. Cuman dari Ismail tak ada yang jadi nabi. Baru yang jadi nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin, terus sampai ke Adnan, sampai kepada Ismail alaihi salam. Jelas garisnya, nggak bisa dibantah. Jadi mereka nggak terima. Kenapa Nabi terakhir dari bangsa Arab, bangsanya Ismail? Kenapa bukan dari sementara dari Ishak semuanya jadi nabi? Maka Allah katakan, inni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai kaum Israel, seharusnya kalian bersyukur, kata Allah. Kami lebihkan kalian dari sekalian alam. Maka orang Yahudi itu suka berdebat, betul Pak? Suka mau berdebat. Maka orang yang suka berdebat tuh sama dengan orang Israel. Nah, dibeli korban sama panitia. Di mana belinya? Berapa harganya? Yakin tak segitu harganya? Coba cek. Itu orang foto kan? Kan digambarkan dalam Al-Quran itu. Tengok surah Al-Baqarah. Ya Bani Israel, hai, apa kata Musa? Wahai Bani Israel, antasbahu baqarah, sembelilah sapi. Perintah Allah itu cuma apa? Sembelih sapi. Qala innahu yaqulu innaha qalu lana rabbaka yubayyin lana mahi. Hai Musa, model apa sapi itu? Disebut Musa, sapi itu apa katanya? Sapi itu sapi yang bagus.
Nggak bagus. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kalau bagus sapinya Musa, warnanya apa? Dijawab oleh Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratus safra. Sapi itu kuning. Kuning terang. Faqihul launuha tasurrun nazirin. Kalau orang menengok, orang akan merasa kagum menengok sapi tadi. Terus apa kata orang Bani Israil itu? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Musa, kuning, umurnya berapa, seperti apa? Macam-macam Pak. Padahal akalnya apa? Tidak ingin menyembah. Itu. Kenapa ibu nak berkorban? Banyak ini, ya kan? Suka berdebat, suka suka melobi. Maka di dunia ini lobby yang terkenal lobby apa Pak? Lobby apa yang terkenal di dunia ini? Lobby Yahudi. Amerika itu di bawah lobby orang Yahudi. Maka tidak bisa macam-macam Amerika. Jangan sangka pula Amerika yang ikut Israel, yang Israel ikut Amerika, tapi Amerika ikut, karena di belakang dia itu, di kongres dia itu orang-orang itu semua. Muncul pula Indonesia rusuh sekarang, muncul konspirasi. Jangan-jangan yang buat Indonesia rusuh George Soros katanya. Siapa George Soros tuh? Ekonom dunia. Apa sukunya? Israel. George Soros yang membuat krisis dunia tahun 98. Dia otak itu, yang punya pialang itu. Saya punya bukunya. Saya punya buku George Soros, ada buku di rumah. Pola pikirnya seperti apa? Pola pikir orang-orang Yahudi. Untuk apa kita baca? Supaya tahu gerakannya seperti apa. George Soros. Maka ini adalah kita tengok Rasulullah Isra Mi'raj. Salat berapa awalnya Pak? 50. Yang melobi jadi 5 siapa? Nabi Musa Bani orang Israel Pak. Muhammad 50 berat, naik lagi gitu ya. Sampai ini menggambarkan mereka luar biasa. Diplomat ulung, betul. Ya. Jadi kita belajar, mereka pintar-pintar betul. Ya. Teknologi dikuasai. Ya, Microsoft yang Bapak YouTube semua yang kita pakai itu bukan, itu mereka yang buat. Ya. Nggak bisa kita menghindar. Sampai ke bumbu dapur. Itu. Tapi kalau masih bisa menghindar, kita hindarkan. Lahir dari Nabi siapa? Ibrahim, Ishak ya, Yakub. Yakub punya 12 anak. Yakub punya berapa anak Pak? 12 anak. Siapa nama anak Nabi Yakub itu? Yusuf. Cuman Yusuf yang jadi nabi. Kakak beradik Yusuf itu ada 11. Yusuf alaihi salam, satu ibu, satu bapak dengan Benyamin. Benyamin ini adiknya Nabi Yusuf alaihi salam. Yang 10 itulah nama-nama suku. Ya, itu nama-nama suku Yahudi semuanya. Maka dalam Al-Quran disebutkan fanfajarat min husnata asyarata aina. Hai Musa, kata Allah, pukulkan tongkatmu ke batu, akan keluar 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Karena suku Israel itu ada 12. Setiap suku minum dari airnya masing-masing. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Baca surah Al-Baqarah. Fanfajarat min husnata asyara. Kenapa 12 mata airnya? Karena suku Bani Israel itu ada 12. Jadi kenapa Nabi banyak di mereka? Karena mereka kaum yang sangat ingkar. Nabi dibunuh, Musa hampir dibunuh, ya? Harun mau dibunuh. Yang membunuh mereka sendiri. Jadi dari dulu
kisahnya seperti itu digambarkan oleh Al-Quran ketika Yusuf diketahui oleh saudara-saudaranya. Apa yang muncul, Pak? Jadi kalau ada orang yang doki adik-beradik, paham, Bu? Kalau ada adik-beradik dia dengki, itu sama sifatnya dengan orang Yahudi. Itu sifat orang itu, Pak. Bodongki adik-beradik. Tapi mereka punya strategi. Apa katanya? Ya, kami bawa Yusuf pergi berburu. Waktu itu Yusuf itu umur SD 6-7 tahun lah, sampai 10 tahun. Umur 10 tahun. Bawa agak ayahnya, tapi kalian hati-hati. Rupa mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Kenapa dia ingin membunuh Yusuf? Dengki. Kenapa dengki? Kenapa ayah sayang kepada Nabi Yusuf? Karena Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya dalam surat Yusuf. Coba. Wahai ayah, ra'aitu, saya menengok bulan, bintang, kaukaban sujud kepada ra'aitumuni sajidin. Dalam mimpi itu wahai ayah, bintang-bintang itu sujud kepada saya. Apa kata ayahnya? Hai Yusuf, jangan kau ceritakan ke saudara-saudara. Kalau sempat mereka tahu, mereka akan dengki. Ternyata iya. Akhirnya mereka tahu. Apa kisahnya dalam Al-Quran? Dimasukkan Yusuf ke dalam sumur. Masuk Yusuf ke dalam sumur, diambil baju Yusuf. Bapak Ibu, adik seayah 9 orang, 10 orang. Karena Benyamin waktu itu udah ikut, masih kecil. Dibuka baju Yusuf, nak berbaju Yusuf tadi dimasukkan ke dalam, dibuang ke dalam sumur. Terbayang kejamnya. Dia sembelih kambing, dilumuri darah baju tadi, bawa pulang. Mengadu gayanya, ya kuluzib. Yusuf dimakan serigala. Apa buktinya? Bajunya dikisahkan oleh Al-Quran. Menangis Nabi Yakub. Tapi apa yang terjadi? Datang penduduk mengambil air minum untuk ternak. Datang penduduk tadi mengambil air minum untuk ternak. Bergantung Yusuf tadi di tali. Pas naik, ada anak yang terbawa ke atas. Sangat gembira. Gembira apa? Orang yang ngambil air tadi. Kenapa dia gembira? Ini anak mahal dijual ini. Kan waktu itu masih bisa jual-jual orang. Dikasih label di apa Yusuf tadi. Dijual, dibawa ke pasar Mesir. Karena di Mesir waktu itu maklum. Rajanya Fir'aun. Maju. Jadi jangan ibu sangka Fir'aun itu zaman Nabi Musa. Fir'aun itu tidak satu, Pak. Fir'aun itu banyak. Karena Fir'aun itu gelar raja. Setiap jadi raja Fir'aun namanya. Sama dengan Sri Sultan. Sri Sultan itu kan tidak satu. Sekarang yang keberapa? 9, 11. Yang 11. Model itulah Mesir tuh. Fir'aun. Dijual Yusuf tadi, ditaruh di pasar. Maka Allah uji seganteng-ganteng Yusuf pernah dijual. Atau yang Bapak Ibu itu lewatlah menteri. Ini bagus anak ini, saya beli. Atau menteri tadi dibeli oleh menteri tadi, Qitmir kan, Al-Aziz. Dalam Al-Quran kan disebutkan juga. Dibawa pulang. Gagah Yusuf tadi diangkat jadi anak. Rupa anak yang dididik ini makin bujang makin gantengnya, Bu. Makin bujang makin gagah. Anak satu-satunya. Tentu muncul
rasa sayang antara ibu angkat dengan anak angkat. Nah, kau bahaya, maka muncul film Iparku Adalah, nonton ibu kemarin tuh. Itu kan skandal-skandal itu, Pak. Tapi Nabi Yusuf diuji oleh Allah. Apa ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf? Ketika menteri tadi keluar, tinggal istrinya dengan Yusuf di rumah tadi. Dikejarlah Yusuf. Yusuf orang yang beriman kepada Allah, dia tidak mau. Akhirnya Yusuf lari ke pintu, ditarik baju Yusuf, sobek di belakang. Apa nih Bu Sodo ya? Familiar cerita itu. Tapi Al-Quran yang bercerita. Ketika Aziz sang menteri pulang, nampaklah semuanya. Akhirnya diadili. Apa kata pengadilan? Andai sobeknya di depan, berarti yang salah Yusuf. Tak Yusuf suami ibu lah, nama suami Yusuf. Kok salah lu kok? Abang aja cinta Ustaz tu di masaji kan? Andai sobeknya di depan, yang salah. Andai sobeknya di belakang, yang salah Zulaikha. Ini Zulaikha nama istri menteri tadi. Ternyata yang sobek di mana? Yang di penjara siapa? Yusuf di penjara, Pak. Ya kan orang pejabat lawan kan amat dong. Meskipun awak salah. Ya kan? Yusuf di penjara. Lama kisah cerita, Yusuf terkenal sebagai ahli mimpi. Mentakwilkan mimpi. Panjang soal Yusuf cerita. Akhir raja bermimpi. Apa mimpi raja tadi? Onta yang kurus memakan onta yang gemuk. Apa yang terjadi? Apa kata Yusuf? Beberapa tahun nanti akan terjadi penceklik. Dikeluarkan Yusuf dari penjara oleh Raja Firaun. Untuk apa? Ditanya apa takwil mimpi tadi. Apa takwilnya? Besok akan terjadi bencana kelaparan. Maka raja memerintahkan dilipat gandakan pertanian. Ternyata iya. Beberapa tahun penceklik datang, Pak. Susah orang makan. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi menteri. Setelah menteri yang lama wafat, diangkat Yusuf. Yusuf menjadi ekonom. Bapak ekonom. Nah, maka orang Israel itu dari dulu, Pak, pakar ekonomi. Apa yang terjadi sampai penceklik tadi kepada Nabi Yakub? Yakub dah susah makan. Apa kata Yakub? Hai anakku, pergilah kalian ke Mesir. Kabarnya Raja Mesir itu baik. Dia akan membagi-bagikan gandum. Dibawa pulang. Wahai ayah, kata saudaranya, boleh tak kami bawa Benyamin? Benyamin ini adik Yusuf, seayah seibu. Yang 10 tadi cuma seayah. Apa kata Nabi Yakub? Jangan bawa Benyamin, nanti seperti Yusuf nasibnya. Berkeras juga saudaranya. Tidak akan apa-apa ayah, kami bawalah Benyamin. Akhirnya mereka 11 orang pergi ke Mesir. Yusuf menengok, karena yang membagikan gandum tadi adalah Yusuf. Menengok saudaranya ada 11 orang, dibungkuslah 11 bungkus. Bungkus yang terakhir yang untuk Benyamin dimasukkan ke dalamnya sebentuk emas, diikat habis itu. Ini strategi Yusuf supaya Benyamin tinggal. Ini cerita Al-Quran, Pak. Al-Quran yang bercerita. Kalau dibaca kisahnya di Al-Quran itu bagus sekali ceritanya. Pulang kerajaan kehilangan emas. Akhirnya diperiksalah karung-karung orang ini. Emas itu dapat di karung siapa? Karung Benyamin. Ya, bukan Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu itu kafir tuh, Pak. Itu ahli neraka tuh. Ini Benyamin adiknya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, nama-nama orang Yahudi kan mirip-mirip. Ehud Barak. Karena bahasa Arab
bahasa Yahudi itu mirip dengan bahasa Arab. Kalimatnya pun sama. Ya, sama-sama ke kalau Latin ke kanan, sama-sama ke kiri. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani kan bahasanya nabi-nabi terdahulu. Tinggal apa kata Yusuf, karena Benyamin saudara kalian ini harus tinggal, pulanglah kalian 10 orang. Manangi-nangi lo pulang Pak. Potang ya Yusuf menjadi korban. Sekarang Benyamin. Disitulah Yusuf bercerita kalau dia itu saudaranya yang sekarang sudah menjadi pejabat di Mesir. Akhirnya Yusuf membawa 12 saudaranya sampai ke Mesir. Akhirnya orang-orang Israel di Mesir menjadi orang-orang hebat. Tak lama, bertahun-tahun, raja pun bermimpi. Apa mimpi raja itu? Fir'aun akan hancur jika oleh seorang pemuda mereka dari Bani Israel. Apa dekret raja ketika itu? Setiap anak yang lahir dari Bani Israel dibunuh. Dan Yusuf ketika itu sudah bersama Zulaikha, maka ada doa pernikahan kepada Allahumma alif qulubahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Zulaikha ini dijaga oleh Allah. Bagaimana menutup kejadian yang kemarin itu? Maka di Al-Quran diceritakan Zulaikha itu kalau bahasa sekarangnya membuat majelis taklimnya. Jadi bayang majelis taklim condok ini lah. Membuat wirid, diundanglah ibu-ibu itu ke rumah. Apa mau ibu-ibu wirid Nurul Huda diundang sama Zulaikha tadi ke rumah. Apa menu? Kan biasa kalau wirid di rumah ada menu ya Bu ya. Ada pical. Kalau ibu biasanya apa? Lontong. Ada kolak. Tapi sekali kok menunya apa? Apel. Apel, mangga. Itu Al-Quran yang bercerita ya. Ini apanya? Semacam bukan majelis taklim, ada diceritakan Al-Quran majelis taklimnya. Begitulah kira-kira. Dia undang ibu-ibu di Mesir tadi. Cara Allah menutup apa yang terjadi sebelumnya. Akhirnya apa? Dikasih apel, dikasih pisau. Pas wirid sudah mau dimulai, disuruh oleh Zulaikha Yusuf duduk di sampingnya berjalan. Tabayang ibu mato ibu-ibu itu. Nengok Yusuf, tak sadar lah. Laqad ta'nahun aidahunna. Ada kalimat dalam Al-Quran itu. Mereka melukai-lukai jari mereka tanpa terasa. Ganteng atau enggak tuh Bu? Bu bisa enggak nengok suami sehingga enggak terasa sakit? Begitu juga sebalik-baliknya. Kalau memang suami itu menenangkan, setidaknya menengok suami itu hati ibu tenang atau enggak? Tenang atau enggak Bu? Wajahnya meyakinkan nampak. Atau bapak-bapak menengok istrinya tenang atau enggak? Nah asli jawaban apa? Ya, ada kisah tuh. Seorang suami tadi minta pijit dia sama istrinya kan. Bang, pijitlah kepalaku, dipijit sama istrinya tuh. Enak pijit. Kenapa kepala abang sakit bang? Saya tahu sakit. Sebelum saya yang memijit kepala abang tuh, saya memijit abang dulu. Sebelum nikah tuh saya tak pernah sakit kepala. Jadi sejak istri memijit itulah sakit kepalanya. Jadi Allah jaga. Jangankan kalian, kata Zulaikha, kalian ramai-ramai menengok Yusuf sampai luka. Apalagi saya hanya berdua sama dia. Paham ibu bapak maksudnya? Jadi dinampakkan oleh Allah, ibu-ibu itu ramai-ramai saja nengok Yusuf jadi bius. Tidak terasa luka tadi. Bahasanya begitulah kira-kira. Apalagi sempat saya hanya berdua dengan Yusuf. Maka Allah takdirkan disatukan Yusuf dengan Zulaikha tadi. Jadi tidak salah doa pernikahan itu. Sebagaimana kisahnya Yusuf dengan Zulaikha. Cuman muncul sebuah keputusan dari raja. Setiap anak Bani Israel dibunuh.
Akhirnya apa yang terjadi? Dibunuh, Pak. Maka ketika itulah terjadi proses kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Kan panjang cerita tuh, Bu. Lahir Musa, habis era Yusuf, muncul era Nabi Musa. Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Diterima oleh istri Fir'aun, Asia. Asia ini wanita yang sangat mulia di sisi Allah. Kok bisa Ustaz suaminya Fir'aun itu raja, mengakui sebagai Tuhan? Tentu siapapun wanita cantik dia jadikan tapi Allah jaga Asia, maka Asia tak punya anak. Asia itu wanita surga, dua wanita yang mulia di sisi Allah. Yang pertama Asia, yang kedua Maryam. Asia istri Fir'aun, Allah uji dia. Jadi Asia itu sabar dia tetap taat kepada Allah meskipun istrinya Fir'aun. Iko ada ibu tuh istrinya ndak Fir'aun loh. Lah hilang kesabaran. Nyosal Ustaz nikah sama inyo katanya kan. Itu banyak datang ke kantor kuah, di kantor kuah banyak kasus tuh, Pak. Bisa tuh. Kantor kuah tuh paling banyak kasus. Kalau daftarlah sebulan kantor kuah tuh, Bu, kasus suami istri kok, la ilaha illallah. Ada yang menangi datang ke kantor kuah, apa katanya nyosal dan nikah aja nyoba kuahnya. Apa masalah, Bu? Nah itu tadi lah. Awak punya gambaran, Bu. Asia tahu enggak wanita surga? Tahu. Siapa suaminya? Fir'aun. Ada enggak suamimu seperti Fir'aun? Oh, enggak ada baliknya balik. So ya sabar, ya. Sabar kita dalam hidup ini. Jadi Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Isa, semuanya Bani Israel. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah jadi nabi. Sementara dari Ismail ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah bertemu dengan Yahudi Khaybar. Yahudi sudah ada di Madinah banyak. Maka ada perjanjian Hudaybiyah. Siapa nama pimpinan Yahudi ketika itu? Abdullah bin Salam. Dia tahu kitab Taurat, dia menyatakan masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Langsung dia kumpulkan orang Yahudi, "Hai Bani Khaybar." Siapa Abdullah bin Salam? Apa kata Yahudi itu? "Hai Muhammad, dia itu pimpinan kami. Dia itu orang yang paling jujur. Dia itu orang yang paling baik di antara kami." Terus apa kata Nabi? "Hai kaum, Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam?" "Hai Muhammad, Abdullah bin Salam itu orang yang paling berbohong." Orang yang paling tidak baik. Baru sedetik saja langsung itu dicikal bakal orang Yahudi. Awal tadi apa katanya? "Oh baik, dia pimpinan kami, jujur, tak pernah bohong." Apa kata Nabi? "Dia sudah masuk Islam." Oh kalau gitu berarti dia pembohong, kan langsung berubah. Allahu Akbar. Makanya akhirnya diusir oleh Rasulullah orang Yahudi dari Madinah. Mereka berdiaspora. Tahun 1948 mereka berkumpul kembali mendeklarasikan negara namanya negara Israel. Maka sahabat bertanya, kenapa di akhir zaman kita berperang dengan orang Yahudi? Sementara Yahudi nggak ada. Allah tengokkan sekarang ada sebuah negara Yahudi, di sana tempatnya orang syahid. Makanya seorang syekh pernah ditanya, kenapa Gaza itu tidak ditolong oleh Allah? Kenapa Palestina itu selalu dijajah? Senyum syekh tadi. Apa kata syekh tadi? "Wahai muridku, andai Palestina ditolong oleh Allah hari ini, di mana lagi tempat orang mencari jalan jihad? Di mana lagi tempat orang mencari mati syahid?" Jadi hakikatnya orang-orang yang wafat di sana adalah orang-orang yang menuju jalan kesyahidan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu saja kaji kita. Kalau ngaji kisah-kisah ini cepat jadinya ya. Rencana saya apanya aja tadi pengantar aja sedikit karena
Maulid ini. Cuman insyaallah kita lanjutkan kajian kita pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.